Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya, sobat adventure dan sobat angler. Untuk kali ini saya mau melanjutkan konten yang terbaru dari YouTube saya, channel ID Adventure, yaitu konten review, terus bisa juga konten unboxing dan juga konten bongkar-bongkar atau bedah. Nah, untuk kali ini kita lanjutan dari episode kemarin setelah saya mancing. Nah, jadi rencananya saya akan bongkar reel ini. Untuk reelnya dari Golden Fish, serinya seri Galaxy yang 6000 SW. Jadi setelah pemakaian kurang lebih 7 bulanan, reel ini udah saya bongkar sekali sekitar 3 bulan yang lalu, dan rencana mau saya bongkar lagi dan saya buatkan konten aja sekalian buat teman-teman yang masih pemula. Cara-cara bongkar reel nanti bisa saya bantu di sini, bisa dijadikan juga bahan referensi untuk yang mau coba-coba bongkar reel. Nah, sebelumnya kita ngopi dulu nih sobat angler. Mantap. Oke, kita lanjutkan. Untuk doseboxnya kita coba lihat-lihat dulu kitab-kitabnya. Kita buka. Isinya itu pertama, nah pas dibuka dia ada skematik. Di sini ada bagian part-partnya. Jika partnya itu bisa dibilang rusak, entah itu hilang juga waktu kalian bongkar, itu nanti bisa dicari ya. Saya juga kurang tahu sih ada apa enggak, jual apa enggak gitu untuk part-partnya. Nah, ini untuk bagian gambarnya. Terus ada plastik yang pastinya. Nah, ini juga ada lagi panduan pemakaian reel Galaxy. Tuh skematiknya sama panduan. Cukup lengkap juga. Terus dapat gantungan seperti ini. Oke, kita geser aja untuk dusnya. Oh ya, di sini ada keterangannya. Nah, saya bacain dulu. Untuk keterangannya, ini Galaxy 6000 SW 6 plus 1 ball bearing. Jadi 6 plus 1 ball bearingnya nanti kita cek aja. Terus aluminium carving spool. Nah, jadi spoolnya udah aluminium. Terus two color. Nah, modelnya model 2 warna seperti ini. Terus G rasionya 5:1, putarannya 5:1, nanti kita tes. Terus untuk bail armnya thick bail arm, ini seperti ini. Nah, metal CNC screw in handle, jadi ini sudah berbahan CNC metal. Terus 3 point saltwater. Nah, dia ada 3 point saltwaternya yang mendukung untuk dia bisa bermain di reel laut. Nanti kita coba cek aja poin-poinnya itu apa aja. Terus juga kemarin ada pertanyaan dari konten saya yang pertama tuh pas bedah reel. Ada yang komen di YouTube saya. Ini saya coba lihat dulu. Nah, di sini ada dari Abang Fahri Bilan. Kalau habis dari laut dibersihin nggak Bang? Apa aja yang dibersihinnya kalau boleh tahu? Kemarin sudah saya jawab sih. Jadi untuk lengkapnya Abang Fahri bisa saya jelaskan lagi, saya tambahkan lagi di konten yang ini. Oke, ini kita pinggirkan dulu untuk dusnya. Nah, ini reelnya. Belum saya apa-apain, habis mancing dari Tanjung Kait kemarin sekitar hampir seminggu lah. Masih enak sih, cuman kita nggak tahu dalamannya untuk bagian-bagian yang pentingnya itu sudah kemasukan atau belum, karena udah 3 bulan reel ini belum saya bersihkan lagi. Jadi pernah saya bersihkan sekali, dan ini akan saya bersihkan lagi dan saya bongkar lagi dalamannya. Nah, langsung aja kita bongkar.
Pertama di handle-nya udah screw in power handle. Nah, untuk handle-nya berbahan aluminium CNC. Nah, ini kalau saya cek dia nggak bisa dibuka ya, nggak ada bautnya, jadi udah paten. Cukup smooth juga putarannya. Nah, di sini ada satu rubber seal. Tadi ada 3 poin rubber seal katanya. Ada 3 poin rubber seal saltwater di sini. Untuk saltwaternya, untuk reel-reel seperti ini biasanya cuma rubber ya. Jadi ada karetnya, karet pelindung untuk air nggak masuk. Nah, di sini ada karet warna hitam nih. Tuh. Ada 1 buah rubber seal. Nah, ini 1. Ini saya pisahkan dulu di sebelah sini. Bentar, saya ambil tempat. Ini ada tempat 1, saya pisahkan aja biar gampang ya. Oke, kita lanjut lagi. Kita buka di bagian spoolnya. Untuk suaranya nggak terlalu nyaring sih, tapi lumayan lah. Nah, ini poin ada lagi. Pas kita buka tutup spoolnya langsung dapet 1 buah poin lagi nih. Ada rubber seal lagi yang warna merah ini. Tuh. Kita ada rubber seal lagi. Warnanya merah. Untuk tutup spoolnya cukup unik juga, ada warna goldnya. Saya taruh. Nah, ini untuk spoolnya. Nah, ini dia sobat angler tuh. Untuk drag washernya dia sudah ada karatnya tuh. Sudah ada karatnya ya. Kurang lebih saya pakai ini sekitar 7 bulanan sudah berkarat, karena reel ini selalu saya pakai di laut. Sekali pernah saya pakai di kolam, tapi dominan di laut. Nih sudah kelihatan karat-karatnya. Nah, untuk bagian clickernya dia yang model terbaru, model advance clicker ya. Tuh, mantap. Oke, kita bongkar aja nih untuk bagian drag washernya. Ternyata sudah ada karat ya. Nah, ini untuk penutupnya kita taruh aja. Kita cek lagi nih, kita bongkar. Nah, ini untuk spoolnya dia nggak karat ya karena bahannya aluminium. Nah, di sini terdapat 1, 2, 3 drag washer. Yang paling depan ini ada karat tuh, sudah berkarat. 1. Ini ada ininya berbahan velg. 2. Tuh masih ada airnya. 3 set drag washer. Yang paling depan sudah berkarat dan yang tengah juga sudah berkarat, dan yang ini yang belakang juga sudah berkarat sedikit. Kita taruh di sini aja biar tidak berantakan. Untuk harganya reel Golden Fish Galaxy yang ini saya beli itu sekitar 200 ribuan, reel yang cukup murah meriah. Oke, kita lanjut ke bagian clickernya. Nah, di sini ada main shaft. Main shaftnya cukup tebal, cukup kokoh juga. Nah, ini clickernya di sini sudah support 1 ball bearing. Tuh, sudah support 1 ball bearing. Ini ball bearing tertutup. Coba kita cek di magnet. Dia ini nempel apa enggak.
Untuk ball bearingnya dia nempel sekali di magnet, jadi bahannya belum stainless, masih bahan besi. Nah terus ini juga pastikan bukan stainless karena udah karat. Untuk drag washernya nempel kuat banget tuh. Nah terus di belakangnya di sini juga semuanya belum stainless. Nah, ini kencang banget ini nyangkutnya nih. Nah terus dia support ini juga seal, rubber seal di bagian depan, apa sih, depan clickernya atau di rotornya ada satu seal karet, dan ini untuk clickernya. Nah, untuk clickernya dia nempel tapi nggak terlalu nempel. Terus ada satu buah spacer, nih, satu buah spacer untuk gulungan. Oke, kita taruh lagi. Terus selanjutnya kita cek di bagian main shaft. Nah ini main shaftnya tuh sudah ada karat-karatnya. Saya pastikan ini bahannya bukan stainless. Tuh, dia cukup kencang nempelnya. Bahannya besi karena udah ada karat-karatnya. Untuk bell armnya dia masih oke nih, masih muter, masih smooth. Kita coba bongkar. Untuk bell armnya ada ball bearingnya atau tidak. Ada satu ball bearing, terus di sini ada ringnya juga, terus ada bushing. Oh bushing bukan ring. Ada satu buah bushing, terus ada satu buah ball bearing. Ball bearingnya tertutup juga, cukup bagus. Dia masih nempel magnet juga. Dipastikan bahannya masih besi, tapi masih oke tuh, masih bagus. Ini masih ada air-airnya nih, air-air dari kemarin mancing, air laut. Oke, untuk ball bearingnya sudah dua ya. Tadi di keterangan dusnya itu ada 6. Kita lanjut lagi bongkar. Kita buka, ini bahannya aluminium. Kita lanjut ke bagian rotor. Rotornya kita buka dulu. Bismillah. Untuk kuncinya kunci nomor 12. Nah, di sini kita dapat ini bahannya kayaknya masih besi. Dia belum brush, bahannya masih besi, cuma disemprot aja warna agak kekuningan. Untuk bagian rotornya. Nah, ini rotornya seperti ini. Kita taruh sini dulu. Nah, di sini di bawah rotor ada pelindung lagi. Ada tulisannya Saltwater Concept 6+1 ball bearing. Nah, ini bekas saya bongkar kemarin. Tuh ada bekas ininya, baut-bautnya tuh. Tuh ada karat. Baut-bautnya udah mulai berkarat nih. Ada 3. Kita bongkar aja langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Standar untuk baut itu biasanya ada 3 di bagian rotor, bawah rotor.
Nah, ini udah saya buka. Untuk bahannya dia masih plastik. Sini saya masukin. Untuk penampakannya seperti ini. Di sini ada one way, ball bearing one way. Di depannya ada satu nih ball bearing. Untuk ball bearingnya saya lihat udah berkarat, tuh berkarat. Terus ini ada pinionnya berbahan brass tuh, berkarat tapi masih bisa nih, masih berjalan. One way, kita buka nih bagian ininya dulu. Apa di bagian pernya harus dibuka dulu nih biar nggak mental. Kalau mental repot nih. Kita copot dulu aja. Nah, sudah. Nah, seperti ini penampakannya. Tuh. Sudah berkarat untuk bagian ininya, ball bearing yang di depan one way. Oke, kita lanjut bongkar untuk bagian drive gearnya atau bagian mesinnya. Kita lanjut sebentar, saya ambil tempat dulu. Kita lanjut lagi, ini tempatnya biar nggak berantakan. Kita buka dulu baut-bautnya. Bismillah. Untuk bautnya ada 1, 2, 3, 4. Sama di dalam biasanya ada 1 nih. Ada 5 berarti untuk bautnya. Nah, ini dia. Satu lagi ini bautnya ya. Oke, sudah semua. Kita langsung buka aja. Bismillah. Di sebelah sini nih harusnya. Nah, ini dia sudah kebuka. Nah, untuk bagian dalamnya masih oke banget sih kalau menurut saya. Tuh, masih ada grease-nya yang terakhir saya bongkar. Untuk main gearnya berbahan zinc. Semuanya berbahan zinc. Ada lokomotif slidernya. Terus ini ada gigi mataharinya berbahan zinc juga. Nah, terus di sini ada satu buah guide slider biar dia lebih stabil untuk putarannya. Tuh. Kita coba buka. Bismillah. Kita copot dulu untuk baut di lokomotifnya. Ada satu buah baut. Kita tarik mensapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini mensapnya cukup tebal. Terus lanjut ke sini nih. Ini ada pinionnya. Kita coba tarik juga untuk pinion.
Nah, seperti ini. Bolong sudah nggak ada lagi. Nah, di depan ada satu support ball bearing di depan pinion. Terus di belakang juga ada satu ball bearing. Dan ini one way-nya, one way clutch-nya. Terus di tengahnya ada bushing. Nah, ini pinion gearnya berbahan brass. Untuk pinion standar sih dia bahannya brass. Oke, terus di sini untuk di bagian kanan kiri handle-nya dia ada satu sebelah kiri dan satu sebelah kanan nih. Saya buka dulu. Nah, ini main gearnya berbahan zinc. Main gearnya agak cukup besar sedikit, cuman nggak terlalu besar. Nah, di sini ada lokomotif slider dan ini guide slidernya satu, dan ini ada gigi matahari satu dan satu ball bearing di bagian handle sebelah kanan. Coba kita hitung. Untuk tadi ada 6 plus 1 ball bearing di keterangan dusnya. 6 plus 1 ball bearing. Kita coba hitung. Di sini sudah ada 2 bagian kanan kiri handle. Terus di bagian pinion ada 2 di depan dan di belakang. Ada 4. Terus di bagian tadi di bagian spool di tengah main shaft ada 1. Terus di bagian line roller ada 1. Jadi 6. 6 plus 1. Nah, yang satunya itu ini di one way clutch-nya dia bearing bambu. Jadi 6 plus 1 ball bearing. Untuk bagian ball bearingnya pas ada 6 plus 1. Terus untuk 3 poin salt waternya dia ini. Pertama ini 1 sealnya, dia seal ya. 1, 2, terus 1 lagi biasanya di handle cap. Kita coba buka handle capnya. Nah, benar ada 3. 1 lagi di handle cap. Nah, tuh kelihatan nggak? Jadi ada 3 ball bearing, benar. Ada 3. Ada 3 titik poin salt waternya, betul. Titik poin salt waternya itu rubber seal. Terus ball bearingnya 6 plus 1, benar juga. Jadi untuk reel dari Galaxy, Golden Fish Galaxy ini sesuai dengan apa yang mereka bilang di dusnya. Mantap sih untuk reel 200 ribuan. Untuk saya pribadi sih cukup bagus lah. Cukup lumayan bagus untuk di laut. Untuk apalagi ya, paling untuk kekurangannya sih ya masih banyak sih. Untuk di model saltwater untuk SW ini harusnya yang paling wajib sih biasanya di main shaft harusnya minimal itu stainless, bahannya stainless. Terus di bagian kayak tadi tuh untuk baut-bautnya seperti ini juga harusnya yang udah anti korosi atau stainless juga lebih bagus bahannya. Kalau untuk di bagian rain rollernya sudah bagus, dia berbahan aluminium tapi dia belum one piece, ini masih ada sambungan di sini. Terus di handle-nya juga cukup bagus, dia masih belum one piece juga, ini masih bisa goyang tapi cukup solid bahannya, aluminium, cukup keras juga, cakep.
Terus untuk gigi-giginya juga cukup rapat, bagus. Nah ini untuk bagian sininya nggak akan saya bongkar karena masih grease-nya masih lumayan, tinggal saya tambah aja. Tuh, masih oke ya untuk bagian dalamnya. Paling di sini nih udah ada karatnya nih di bagian ball bearingnya. Nanti kita lap aja pakai tisu. Jadi buat abang yang bertanya di YouTube, tadi Bang Fahri, jadi kalau untuk dari salt water dari laut itu minimal itu 2 bulan setelah pemakaian wajib dibersihin semuanya. Minimal itu dilap sama tisu. Sebentar saya ambil tisu dulu. Nah dilap sama tisu kayak gini aja sih itu untuk main sap, dilap-lap aja. Lebih bagus sih dicuci, dibersihin. Nah, ini juga udah cukup sih, dilap seperti ini udah cukup tuh. Dia nanti nempel di sini tuh bagian-bagian karat atau bagian-bagian air, bekas air lautnya. Cukup dilap-lap aja. Oke, untuk pembersihannya saya skip dulu. Nanti kita lanjut saat pemasangan. Tetap stay tune di channel The Adventure. Kita lanjut ngopi lagi. Mantap. Ini saya udah beres membersihkan reel bagian dalamnya, terutama bagian mesinnya. Tapi untuk bagian mesin masih aman. Yang intens tuh di bagian rotor ke depan, dari rotor terus main shaft, terus bell arm, sama bagian ini nih spoolnya udah saya bersihin semua tuh, udah oke banget. Ininya masih oke, dan ininya tadi saya lap-lap di bagian ini nih ulirnya. Oke, sekarang kita lanjut pemasangan lagi. Sebelum masang kita ngopi lagi. Mantap. Untuk pemasangannya tinggal dipasang lagi aja. Kita pasang di spoolnya dulu seperti ini tuh. Untuk suaranya tidak terlalu nyaring, tapi lumayan buat membangunkan tetangga yang sedang tidur pas lagi mancing kalau bunyi seperti itu. Oke, ini untuk tutup spoolnya tinggal dipasang lagi aja. Terus ini handle-nya udah screw in power handle, jadi kita tinggal puter-puter aja seperti ini putarnya. Nah, asip. Nah, oke, sudah beres, sudah jadi lebih smooth lagi dari yang tadi. Lumayan. Nah untuk beratnya tadi belum saya timbang, saya lupa, tapi ini sudah ada PE nya. Kita coba timbang dulu untuk beratnya. Ya mati lagi. Bentar. Baterainya mau habis. Yuk. Low, bukan bener lowbat. Kita nggak bisa nimbang karena lowbat, saya lupa ganti baterai. Oke, nanti kita lanjut lagi aja di konten berikutnya untuk penimbangan. Jadi cukup sekian untuk bedah reel kali ini. Reel yang saya bedah itu reel dari Golden Fish serinya Galaxy 6000 SW. Nah ini dusnya semuanya itu sesuai. Untuk keterangannya semua sesuai. Dan yang belum saya bacakan ini di bagian sini itu dari size-nya. Dia punya tuh 2, 3, 4, 5 ukuran. Dari ukuran 1000 sampai dengan ukuran 5000. Nah, untuk line capacity-nya bisa dicek aja di sini. Dan ini LBS-nya seperti ini. Terus G ratio-nya cuma satu. Yang berbeda itu yang 6000. Karena khusus bermain di laut, lebih ke main di jigging atau apalah pokoknya lebih berat, dia pakainya rasionya 471.
Jadi ini sudah power gear. Jadi smooth, pelan, santai, tarikannya santai, tapi untuk narik itu dia narik yang berat, dia cukup ketarik gitu. Jadi nggak capek tangan. Untuk max dragnya yang 6000, yang ini tuh 15 kilo, yang 4000 12, yang 3000 10, yang 2008, yang 1000 6 kg. Jadi seperti ini dusnya, dan ini penampakan reelnya. Oke, cukup sekian untuk konten kali ini. Oh iya, saya kedatangan satu buah reel OH atau bisa disebut reel trolling dari Pioneer. Ini reel-reel jadul sepertinya, untuk beratnya juga lumayan. Nah, ini rencana nanti saya mau mancing-mancing target ikan monster, mungkin untuk next konten berikutnya. Dan juga nanti rencana mau saya bongkar juga untuk reelnya, reel yang mantep nih buat narik-narik di atas 10 kilo up tuh. Canggih dah pokoknya, reelnya sangat mantep. Oke, gitu aja. Nah, yang ini reel yang kemarin yang kita bongkar, Hinomiya, luar biasa dengan harga 95.000. Kita udah dapat part yang banyak stainlessnya. Silahkan cek aja di video sebelumnya, maksudnya di video sebelumnya. Oke, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Saya doain semoga sehat selalu semuanya, lancar rezekinya dan lancar segala urusannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita ngopi lagi.